Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan mudah-mudahan kita senantiasa tidak lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pagi ini saya ingin melanjutkan pembicaraan kemarin. Kalau kemarin saya ingin mengajak kita semua, saya dan Anda semua, untuk melihat bagaimana sebenarnya remaja itu kalau kita lihat dari agama kita ini, yang seharusnya remaja itu disifati dengan quwwah, dengan kekuatan, puncak segala kekuatan, puncak segala semangatnya sudah pada puncak-puncaknya, kapasitas intelektualnya juga demikian. Nah, kalau dari psikologi ini, bagaimana dari psikologi? Remaja itu juga sebenarnya bukan masa krisis. Ingat misalnya riset yang dirilis oleh Over and Schaldrichel tahun 1992, hanya 1 dari 5 remaja alias hanya 20%. Hanya 20% dari remaja bersekolah di seluruh dunia yang mengalami krisis. Dan riset ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, karena berbagai riset sebelumnya menunjukkan bahwa yang benar, yang tepat, remaja itu bukan masa krisis. Kita ini menjadi ingat bahwa remaja itu identik dengan krisis itu kan gara-gara tulisannya Granville Stanley Hall dalam buku yang berjudul Adolescence alias remaja. Terbit tahun 1904, kemudian direvisi dan terbit lagi pada tahun 1908. Kita tidak berpanjang-panjang dengan Granville Stanley Hall. Nah, saya hanya ingin membincang bahwa seperti apa anak-anak kita setelah masuki masa remaja, apakah dia menjadi sosok yang krisis atau tidak, itu sangat berkait dengan kita sebagai orang tua dan suasana yang ada di rumah mereka. Begitu pula kaitannya dengan motivasi mereka, karena mereka krisis atau tidak, kondisinya seperti apa, itu berkait erat dengan motivasi mereka itu benar-benar dari dalam, autonomous motivation. Orientasi motivasi itu bersifat otonom dari dalam diri mereka, ataukah motivasi mereka sangat dipengaruhi oleh ada hadiah, tidak ingin kalah dengan orang lain. Karena itu hati-hati dalam motivasi, karena kadang kala orang tua pinginnya anaknya itu menjadi orang yang motivasinya kuat, tetapi hanya didorong kepada pemicu hanya didorong oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan sesuatu dari luar. Enggak pengen kalah dibanding orang lain, pengen dia enggak top, itu semua termasuk landasan-landasan yang rapuh. Insya Allah kita akan bicarakan lebih khusus ketika kita berbincang mengenai usus tarbawiyah alias prinsip-prinsip dasar pendidikan. Dan kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai impersonal, atau sebutan lain adalah emotivation. Emotivation ini kalau cari di dalam kamus bahasa Inggris nggak ketemu, tetapi ini peristilahan berkenaan dengan motivasi, yakni kondisi ketika seorang anak itu, seorang remaja itu diiming-imingi tidak kepingin, ditakut-takuti tidak takut. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai 4 jenis remaja. 4 jenis remaja. Yang pertama adalah yang disebut sebagai identity remaja dengan identity foreclosure, alias identitasnya paripurna. Nanti ada identity foreclosure, ada identity foreclosed. Kalau identity foreclosure, foreclosure. Nah, kalau foreclosed itu foreclosed. Ini bermiripan tapi sangat berbeda. Identity foreclosure, remaja yang semacam ini memiliki komitmen, jadi sudah memiliki komitmen yang kuat dari dalam dirinya, tidak mengalami krisis. Lah, kok bisa? Dari mana dia berasal? Mereka ini berasal dari keluarga di mana hubungan antar anggota keluarga, antara anak dengan saudaranya, anak dengan mungkin pamannya atau neneknya yang tinggal di situ, apalagi dengan orang tua, itu sangat dekat secara emosional. Bedakan hanya sering ketemu dengan dekat secara emosional. Dan mereka ini juga memiliki 2 hal yang kokoh. Ingat pembicaraan awal kita mengenai fiqh wal hurmat, trust and respect.
Jadi anak-anak itu memiliki sikap respek kepada kedua orang tuanya. Namanya respek itu melekat dalam jiwa, sehingga orang tuanya tidur, orang tuanya tidak di rumah, orang tua tidak ada di hadapannya, dia tetap menjaga, dia tetap menghormati apa-apa yang telah digariskan oleh orang tua. Nah, karena dia itu memiliki fiqh wal hurmat, trust and respect kepada orang tua, maka anak itu menjadi lebih mudah menerima perkataan orang tua, dan bahkan karena hubungannya yang juga sangat dekat itu, juga hubungan dengan saudara-saudara keluarga itu dekat, anak-anak itu mudah terinspirasi dari harapan orang tua. Ada anak yang dia sebenarnya kalau orang mengatakan, oh bakatnya bukan di situ, tetapi ketika dia sangat inspired, sangat terinspirasi dari harapan orang tua, dia bergerak dengan sungguh-sungguh, dia mempelajari, menekuni apa yang menjadi harapan orang tua, dan dia berhasil, dia menikmati prosesnya itu. Jadi dengan demikian, seseorang itu bisa sukses dan amat sangat sukses walaupun dia menekuni sesuatu yang bukan bakatnya, disebabkan dia terinspirasi dari hadapan orang tua dan dia tidak tersiksa. Ini yang kadang-kadang lepas dari penglihatan kita karena kita tergesa-gesa dan tidak mau cermat dalam belajar. Nah, dia ini juga meyakini atau bahkan sangat meyakini apa yang dia cita-citakan. Nah, tapi pertanyaannya, dari mana sih asalnya? Ini yang penting. Saya sering mengatakan, it's not important what's the fact. It's much more important to understand what's behind the fact. Dan penting apa faktanya, yang jauh lebih penting adalah ada apa di balik fakta. Kenapa dia bisa begini. Ini bersumber dari orang tua yang secara sadar itu artinya tidak menunggu ada kondisi-kondisi sulit, anak misalnya melakukan hal-hal yang menjengkelkan, jadi tidak menunggu itu, secara sadar menanamkan, mengarahkan pada diri anak itu berkenaan dengan prinsip hidup, kemudian keyakinan hidup. Tidak setiap pengetahuan mengenai keyakinan itu menjadi keyakinan, dan kemudian orientasi hidup. Ini yang sangat penting, ya. Nah, lalu remaja yang kedua itu yang bagaimana? Ini mengalami krisis sebentar. Oh ya, tadi sempat saya katakan ada identity foreclosure, ada identity foreclosed. Itu bermiripan. Identity foreclosed itu orang tua no dialogue, tidak ada dialog. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. No question asked. Ditancapkan betul. Harus begini, sehingga anak-anak itu memang memiliki identitas diri yang kokoh sebelum memasuki remaja, dan ketika masuk ke masa remaja, tetapi mereka ini lebih rentan terhadap gangguan-gangguan mental, terhadap berbagai kondisi-kondisi kerapuhan mental, dan itu sangat banyak, dan ini tentu saja tidak kita harapkan terjadi pada anak-anak kita. Nauzubillah min dzalik. Tadi ada remaja dengan identity foreclosed dan ada identity foreclosed. Foreclosure itu yang baik, foreclosed itu yang rentan gangguan mental. Maka remaja yang kedua adalah remaja dengan identity achievement, yakni dia sempat mengalami krisis sebentar, tapi dia mudah untuk kembali memiliki komitmen yang kokoh sehingga tidak lagi mengalami krisis. Dia terbuka terhadap masukan, dia teguh terhadap prinsip yang dipegangi, dan sekali lagi semua itu bersumber dari orang tua. Ketika kapan? Ketika anak-anak itu masih kecil. Ingat pembicaraan kita kemarin, remaja itu ibarat pohon ketika dia sudah berbuah. Yang paling mendasar adalah ketika dia masih kecil, ketika baru menanam, ketika baru membesarkan atau menyemai itu. Nah, di masa-masa yang sangat fundamental itu, di masa ketika anak masih lahir itu, orang tua mendorong anak untuk mandiri dalam mengambil keputusan hidup, tetapi bukan membiarkan, bukan mengabaikan, gitu ya, bukan mengabaikan, mendorong. Dan orang tua sekaligus menunjukkan bahwa dia siap hadir, sekaligus memberi dukungan kepada anak kapan saja anak memerlukannya, ketika anak merasa menghadapi masalah. Kemudian yang ketiga inilah yang paling sering disebut. Kalau berbicara remaja, seolah-olah remaja itu mesti masa krisis. Nah, ini perlu kita bicarakan juga. Kenapa kita perlu bicarakan? Agar anak-anak kita jangan seperti itu.
Oh iya, remaja pertama tadi ya, remaja dengan identity foreclosure, bukan yang foreclosed ya. Itu cenderung memiliki motivasi yang bersifat otonom sehingga tugas orang tua bukan memotivasi, melainkan menguatkan saja. Kemudian remaja yang kedua, yakni remaja dengan identitas diri yang dia sempat mengalami krisis tidak lama, tapi segera pulih itu dia cenderung memiliki motivasi yang kuat dari dalam dirinya atau motivasi yang otonom, tetapi sangat mungkin juga motivasinya sudah bergeser, sudah agak lebih lemah menjadi orientasinya sangat dipengaruhi oleh faktor luar. Tapi ala kulli hal itu masih dapat kita benahi untuk menjadi motivasi yang bersifat otonom gitu ya. Dengan kita memberikan penguatan, dengan umpan balik terhadap anak itu. Lain waktu kita bicara lebih khusus mengenai bagaimana memberikan umpan balik. Nah, yang ketiga adalah remaja yang krisis, istilah resminya identity moratorium. Nah, apakah ini berasal dari keluarga yang hubungannya renggang? Belum tentu. Boleh jadi orang tuanya akrab dengan anak, tetapi anak-anaknya akrab dengan orang tua, bukan akrab dengan saudaranya. Kemudian mereka ini ya sering berinteraksi, makan bareng mungkin juga sering, mancing bareng mungkin sering, tetapi orang tua merasa bahwa cukup dengan teladan saja, nggak perlu memberikan nasihat. Mereka yang memiliki hubungan yang akrab dengan orang tua, tetapi banyak bertentangan, banyak yang tidak bersepakat dalam hal-hal tertentu berkenaan dengan nilai-nilai, dengan prinsip-prinsip hidup. Jadi ada konflik nilai di sana. Sebabnya karena orang tua merasa cukup dengan teladan dan tidak memberikan nasihat, tidak secara sengaja mengarahkan prinsip hidup anak, orientasi hidup anak, keyakinan hidup anak, nilai-nilai hidup anak. Kemudian yang terakhir ini remaja dengan identitas diri mengambang atau yang biasa dikenal dengan istilah remaja dengan identity diffusion, identitasnya mengambang. Nah, ini yang kadang-kadang terlepas, seolah-olah tidak ada masalah. Ini tidak punya motivasi, ditakut-takut tidak takut, diiming-iming tidak kepingin, tetapi orang tua seringkali merasa tenang karena tidak menampakkan gejolak, karena tidak menampakkan kondisi meledak-ledak, tidak menampakkan kondisi krisis, seolah-olah seperti itu. Remaja ini cenderung tidak peduli dengan masa depan, sehingga mudah ikut-ikutan teman. Diajak pengajian berangkat, diajak tawuran juga oke. Dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan, oh percuma juga pengajian, diajak tawuran juga mau, karena memang dia ini tidak punya arah yang jelas. Nah, kenapa bisa demikian? Karena orang tua sangat jarang atau bahkan tidak pernah melakukan diskusi dengan anak, membiarkan anak memilih, bukan mendorong anak mengambil keputusan hidup secara mandiri. Dan anak itu tidak mempunyai prinsip hidup sendiri dan memiliki orientasi hidup. Mereka ini sering ketemu tapi seperti penumpang bis di terminal. Sekarang nggak boleh ya, karena masih boleh. Nanti tanggal 6 sampai tanggal 18 yang tidak boleh mudik gitu. Tapi ini contoh sederhana. Jadi mereka hubungannya itu ya di rumah kita tidak saling tahu. Hubungannya kualitasnya sangat rendah. Saya kira itu perbincangan kita pagi ini. Mudah-mudahan besok pagi kita bisa kembali berbincang tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan bincang tiap pagi tentang parenting ini Allah Subhanahu wa taala ridai dan Allah Subhanahu wa taala barakai. Allah taala karuniakan tambahan ilmu dan rezeki kefahaman kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.